Saat baru masuk, selir itu sengaja mengeluarkan pistol untuk mengancam. Saat baru masuk, selir itu sengaja mengeluarkan pistol untuk mengancam. Dan suaminya tidak hanya tidak menghentikannya, malah memuji selirnya atas tindakannya yang bagus. Dan bahkan mengejek, memandang istri sahnya, mengejeknya sebagai seorang wanita bodoh, yang tidak bisa dibandingkan dengan selir. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari, pengorbanannya selama bertahun-tahun. Seberapa lucunya, ternyata dia adalah putri keluarga Lin. Dengan aset keluarga yang tersebar di seluruh kota Jiang, dia juga sangat mahir dalam seni bela diri dan strategi militer. Namun, 3 tahun yang lalu, keluarga Lin dihancurkan karena melawan penjajah asing. Secara tragis, ibu dengan susah payah menahan penjajah dan berhasil menyelamatkan nyawa putrinya ketika dia menikah dengan putra ketiga keluarga Kang King. Namun pada hari pernikahan, dia ditinggalkan olehnya, yang memilih pergi ke luar negeri untuk belajar. Sebelum pergi, dia bersumpah bahwa setelah kembali, dia akan membuat wanita itu hidup dengan baik. Setelah berbicara, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Karena kepercayaan pada suaminya, wanita dengan rela menahan diri, menjadi istri yang baik di keluarga Kang. Untuk mendukung suaminya, keluarga Kang yang begitu besar, bahkan semua uang yang ditinggalkan orang tuanya, digunakan untuk kebutuhan keluarga, menyokong kebutuhan keluarga, dan suaminya tidak pernah mengecewakan harapan wanita itu. Saat dia kembali setelah menyelesaikan studinya, menyelesaikan sekelompok perampok asing. Karena itu, dia dihargai oleh jenderal besar. Wanita itu sangat senang dengan prestasinya. Pada saat itu juga, terdengar suara Tuan Muda San kembali ke rumah. Wanita itu keluar dengan gembira untuk menyambutnya. Namun sebelum dia sempat bersuka cita, dia melihat suaminya memegang tangan seorang wanita asing. Kemudian dia memperkenalkan wanita itu kepada istrinya, dan mengatakan bahwa itu adalah temannya saat belajar di luar negeri. Menyatakan bahwa mereka adalah teman sekelas. Bukan hanya itu, mereka juga memiliki latar belakang sosial yang sama. Bahkan mereka sudah melakukan upacara pernikahan tradisional. Jadi meskipun wanita itu datang lebih dulu, juga harus menghormatinya dengan sopan. Wanita menatap pria busuk dengan tidak percaya. Bertanya dengan keras apakah dia masih ingat janji-janji dulu. Apakah masih ingat janji-janji dulu? Melihat pria tersebut merasa bersalah sejenak, wanita licik segera bersuara. Mengolok-olok wanita hanya memikirkan makeup sepanjang hari. Wanita bodoh, tidak perlu banyak bicara dengannya. Setelah bicara, dia mengeluarkan sebilah pistol, bersiap untuk memberi pelajaran pada lawan. Barulah adegan awal itu terjadi. Wanita licik sengaja menembakkan peluru, menembak Fas di belakang wanita, seolah-olah memberi isyarat padanya. Fas itu seharusnya berakhir seperti ini. Saya tidak mau mengambil tindakan terhadap wanita lemah seperti itu. Kali ini saya hanya ingin memberitahumu, saya memiliki keunggulan atasmu. Jadi tolong, mulai sekarang, haruslah menjalani hidup dengan tenang. Kamu dan Kang Xingbang tidak boleh bersatu dengan paksa. Masih menggunakan ancaman kekerasan sekarang. Memaksa seorang gadis sendirian untuk hidup dengan tenang. Tidakkah kamu merasa lucu? Lin Siqiu, jangan terlalu memaksa. Apakah itu belajar bagaimana berperilaku? Dia hanyalah seorang wanita yang diatur pernikahannya. Mereka adalah orang-orang terdidik tinggi. Tidak perlu mempermasalahkannya. Beritahu dia tentang hal ini. Seng Nan, kamu benar. Dibandingkan denganmu, dia hanyalah katak di bawah sumur. Aku hanya akan bertanya padamu. Hanya belajar bagaimana berperilaku. Seorang selir menginjak kepala istri sah. Di mata Tuan Kang, apakah dia adalah teladan wanita terbaik di dunia? Kalian berdua benar-benar sepadan. Seperti tikus dan ular. Lin Siqiu, jangan melampaui batas. Kamu begitu suka berbicara. Apakah kamu pikir aku tak berani memukulmu? Aku hanya akan bertanya padamu. Kamu begitu memanjakan selir dan meremehkan istri. Apakah bisa mendapatkan persetujuan keluarga? Aku adalah pewaris masa depan keluarga Kang. Keputusan yang sudah diambil. Siapa yang berani tidak setuju? Setelah perkataan selesai, Nyonya tua segera datang dengan marah. Wanita mendapat keberanian seketika. Seperti ibu kandung, melayani dia selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada kengganan sedikit pun. Ternyata Nyonya tua menatap dengan dingin ke arahnya. Wanita licik melihat situasi. Pergi dengan acuh tak acuh. Melihat adegan ini, pelayan membela dengan berbicara. Takut saat Nyonya tua datang. Jika takut, jangan lakukan hal seperti itu. Ibu, mengapa kamu memukul Lui? Dia hanya seorang pelayan. Berbicara dengan tidak sopan kepada tuan rumah di masa depan. Bukankah seharusnya dipukul pemilik masa depan? Ibu setuju. Kang Xingbang melanggar janji dan mengkhianati. Menikahi Xie Sengnan sebagai istri kedua. Bodoh. Xingbang melanggar janji. Itu juga didasarkan pada keadilan. Kamu tidak melihat bagaimana itu ditulis di surat kabar. Xingbang dan Sengnan bekerja sama di kapal, mengalahkan penjahat asing. Kemudian, mereka berdua bersatu dalam satu hati.
pasti akan mendapatkan pengakuan dari Jenderal Ye. Menerangi ambang pintu keluarga Kang saya. Karena kamu sudah menikah dengan keluarga Kang. Seharusnya keluarga Kang menjadi yang utama. Mereka suami istri satu hati. Terdengar. Ke depan, rumah ini tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Mengapa saya harus mengutamakan keluarga Kang? Bagaimana mungkin tidak ada hubungan denganmu? Kamu yang mengurus rumah tangga. Semua orang di rumah ini. Semua orang memuji kamu. Di masa depan, mereka berdua yang mengurus urusan luar. Kamu yang mengurus urusan dalam. Keluarga Kangku tidak perlu khawatir tidak berkembang subur. Tentu saja kalian akan puas. Ibu makan obat setiap tahun. Hanya menghabiskan ratusan dolar dari saya. Kang Singbang pergi belajar ke luar negeri. Saya juga di sini untuk mendukung Anda. Termasuk biaya makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari di rumah ini. Termasuk perbaikan rumah mewah keluarga Kang ini. Semua saya gunakan untuk melengkapi mahar. Kalian memang begitu. Apakah kalian membiarkan saya yang mengurus rumah tangga? Lin Siqiu, apakah kamu sedang menghitung-hitung dengan saya? Saya hanya bicara jujur. Di mana di dunia ini mungkin ada menantu yang begitu memperhitungkan. Di dunia ada atau tidak, keluarga mertua yang membalas budi dengan kejahatan. Kamu, aduh, menantu ketiga. Lihatlah, kamu membuat ibu marah. Kau pikir kau keluarga Lin? Atau keturunan 3 keluarga besar dulu? Orang tua, saudara laki-laki, dan perempuanmu sudah tiada. Tindakanmu seperti ini. Tidak takut adik ketiga menceraikanmu. Lepaskan pakaianmu. Dan di leher. Aksesorismu di tangan juga harus dikembalikan. Jangan berlagak sombong di depanku lagi. Adik ketigamu. Lihatlah istrimu, sungguh tidak terkendali. Kau benar-benar pikir, aku tidak akan ragu untuk menceraikanmu. Bukan urusanmu untuk menceraikanku. Kang Singbang, aku ingin bercerai. Perceraian. Kau ingin bercerai. Lin Siqiu, kau sungguh berani. Kau, seorang gadis sendirian, meninggalkan keluarga Kang. Kau hanya punya jalan buntu. Sementara aku segera dipromosikan menjadi kepala regu. Apa hak Anda untuk bercerai denganku? Adik-adik, adik ketiga akan menikah lagi. Sudah menjadi hal yang pasti. Kau hanya seorang wanita. Mengapa harus bertengkar di sini? Hanya untuk berdebat. Lebih baik diam daripada bicara sia-sia. Seperti yang diinginkan. Ayo pergi. Kau, ibu, dia tidak akan pergi. Benarkah kau ingin bercerai dengan adik ketiga? Jadi ke depannya, tidak ada yang membuatkan pakaian untuk saya. Bagaimana dengan membeli perhiasan? Saya belum menikah. Setelah ini adalah mas kawin. Masih mengandalkan dia. Tidak perlu khawatir. Dia seorang gadis yatim. Keluarga Lin sudah punah lama. Dia hanya akan mendengarkan kata-kata kami dengan patuh. Sebagai pohon uang kami, tidak ada pilihan. Nona, bagaimana jika kita lebih baik lupakan saja? Bahkan kamu juga harus mengatakan hal seperti ini kepada saya. Apakah tidak bersemangat? Maafkan saya, Nona. Aku akan pergi melihat apakah ada yang datang. Jenderal besar, Nyonya muda Kang, sudah berlutut di pintu. Sudah 1 jam, Kang Singbang telah berjasa besar. Hanya akan menikahi lagi seorang istri. Itu bukanlah masalah besar. Pada masa lalu, keluarga Lin penuh dengan kesetiaan. Dan pabrik senjata yang ditinggalkan. Saya memberinya beberapa nasihat. Ya, hati. Jenderal besar, hari ini saya berani meminta audensi. Saya punya permintaan. Apakah Anda ingin meminta kepada jenderal ini menghentikan suamimu untuk menikah lagi? Saya tidak bisa membantu. Tidak, saya datang memohon bantuan Anda mengakhiri pernikahan dengan Kang Singbang. Apa? Menurut hukum saat ini, meskipun wanita diizinkan bercerai, namun pejabat mengikuti aturan lama. Selama pria tidak menyetujuinya, pernikahan ini tidak akan bubar. Itulah sebabnya saya meminta bantuan Anda, mengingat kesetiaan keluarga Lin saya, memenuhi keinginan kecil saya ini. Meskipun sekarang menganjurkan, istri yang sedih, tetapi memiliki 3 istri 4 selir adalah hal biasa. Itu juga umum. Saya pikir, tidak akan menggoyahkan posisi istri sahmu. Posisi istri sah. Jenderal besar, bagi Siqiu, tidak memiliki arti. Saya tidak ingin menjadi istri yang cemburu, istri yang penuh kebencian. Hanya berharap hari ini bisa hidup untuk diri sendiri. Mohon bantu Siqiu. Kamu pikirkan baik-baik. Saat ini sedang dalam kekacauan perang. Setelah kamu meninggalkan keluarga Kang, bagaimana kamu akan bertahan hidup? Jenderal besar, tenanglah. Meskipun Siqiu seorang wanita, namun dia juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Baik, dia bersemangat. Memang pantas menjadi putri keluarga Lin. Saya akan segera diterbitkan dokumen khusus menjamin masalah perceraianmu berjalan lancar. Beberapa hari lagi
akan segera diterbitkan. Mengirim sertifikat perceraian ke rumah Kang Ziqiu. Terima kasih, Jenderal Besar. Nyonya, ayo pergi. Bukankah itu istri Xingbang? Apakah dia datang karena urusan Xie Zhengnan? Di masa depan masih mengandalkan Xingbang menjadi komandan untuk melindungi kita. Cepat, pergi memberitahu dia. Mengatakan bahwa istrinya datang ke kediaman Jenderal Besar. Mengadukan. Lin Ziqiu. Kang Xingbang, kamu mengadukan di depan Jenderal Besar. Ingin menghalangi saya dan urusan pernikahan Zhengnan. Saya tidak. Maka kamu pasti mempertimbangkan hubungan baik antara Jenderal Besar dan keluargamu. Mencabut jabatan saya sebagai komandan batalion artileri. Kang Xingbang, kamu terlalu khawatir. Saya yakin Jenderal Besar pasti bijaksana menolak keluhanmu yang tidak beralasan. Kamu, seorang yang tidak berambisi, istri yang tidak punya keterampilan. Jika kamu tidak patuh, aku pasti ingin kamu terlihat bagus. Bagaimana semua orang bisa mengganggu putri rumah saya? Karena di mata mereka, nilai saya hanya dengan mas kawin yang besar, dan juga dividen yang besar yang saya dapatkan setiap tahun dari pabrik milik keluarga Lin. Mendapatkan dividen yang besar. Sekarang mereka berpikir, Kang Xingbang dan Xie Zhengnan, mereka adalah sepasang naga dan Feng Huang. Tentu saja mereka ingin saya mengundurkan diri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Siapkan catatan dan barang-barang rumah. Bersiaplah untuk meninggalkan keluarga Kang. Jangan khawatir, Nyonya. Bahkan 1 lilin pun tidak bisa diperoleh dengan harga murah. Geng keluarga Kang yang terdiri dari orang-orang berhati serigala. Kalian berdua, pindahkan semua barang berharga. Keluar dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera pindahkan untuk saya. Cepat. Lebih cepat lagi. Cepat. Berhenti. Di siang bolong. Berani masuk dan merampok. Anakku, ayo bantu sekarang. Xingbang, mereka bukan datang untuk merampok. Mereka datang untuk menagih hutang. Keluarga kita memiliki hutang. Tidak hanya sedikit hutang. Hutangnya besar. Tagihan utilitas. Biaya lainnya. Apakah ada keluarga perempuan Anda? Utang belanja. Hanya bulan ini. Sudah ada $50. Ibu, bagaimana keluarga kita bahkan tidak bisa mengeluarkan biaya sehari-hari? Ah, biasanya uang ini dibayar oleh Nyonya Lin. Hari ini, saya menerima pemberitahuan dari Nona Lin. Mulai sekarang uang ini harus dibayar oleh keluarga Kang sendiri. Dan rumah besar ini, dia mengatakan bahwa dia akan menikahi istri baru. Perlu direnovasi dari awal hingga akhir, menghabiskan banyak uang, dan sisa $1000 harus dibayar dalam 3 hari. Jika tidak, bersiaplah untuk saya membawa orang ke sini untuk menyita barang. Ah, pergi, kamu, ah, ibu. Cepat panggil dokter. Kakak perempuan, pergi ambil obat. Dokter Zhao, tolong datang ke rumah Kang, ibuku. Apa? Kakak laki-laki, kapan dokter datang? Dokter, tidak datang lagi. Apa? Dokter Zhao mengatakan, awalnya semuanya karena kepentingan Lin Zhu. Baru memberi perawatan ibu kita. Biaya perawatan awal dibayar olehnya. Dia mendapat berita terbaru. Lin Ziqiu dia. Oh tidak. Obat habis. Adik ketiga, kamu istri yang jahat. Dia ingin membunuh ibu. Lin Ziqiu. Pak Kang berisik. Ada apa? Lin Ziqiu, kamu masih berani datang. Kamu wanita jahat ini, mengandalkan uang kotormu, ingin mengancam dengan ini. Membuatku menyerah pada Zhengnan. Kamu bermimpi, Kang Xingbang. Apakah kamu punya hati nurani? Uang ini adalah milik Nyonya selama ini. Menjaga keluarga Kangmu. Bagaimana bisa sampai ke mulutmu? Malah menjadi uang kotor. Rui, Tuan Kang terhadap Xie Zhengnan. Cinta yang dalam dan setia. Lebih baik daripada pria yang tidak tulus. Jauh lebih kuat. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Lin Ziqiu, kamu bisa memutuskan apa saja. Tapi kamu memutuskan pengobatan Dr. Zhao. Itu akan membunuh ibuku. Kamu sekarang telepon. Biarkan Dr. Zhao membawanya. Bawa pil penyelamat jantung yang cepat. Jika tidak apa? Jika tidak, bagaimana kamu bisa berbicara sembarangan? Meninggalkan istri. Tidak boleh. Ibu tahu kamu telah menderita. Tapi kita adalah keluarga. Saat ini.
kamu harus memanggil Dokter Zhao kembali. Selama 3 tahun ini saat kamu tidak ada, Sikyu untuk keluarga Kang telah banyak berkorban. Bagaimana kamu bisa bicara sembarangan? Menceraikan istri. Sikyu, ibu tahu kamu telah menderita, tapi kita adalah keluarga. Saat ini, kamu harus memanggil Dokter Zhao kembali. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan. Kita akan bicarakan lagi. Katakan dengan baik-baik. Pada akhirnya, masih tentang uang. Lin Siku, jangan malu-malu. Kamu seorang gadis sendirian. Jika adik ketigaku meninggalkanmu, bagaimana bisa berdiri tegak di depan orang lain? Ah, Xingping, tidak boleh berkata begitu. Sikyu untuk keluarga Kang telah banyak berkorban. Kalian semua harus mengingat kelebihannya. Sikyu, kamu juga tahu, $1.000 ini pembayaran terakhir untuk renovasi. Jika belum dibayar, kreditur akan datang langsung, menyita harta. Keluarga Kang kita akan menjadi pengemis di jalan. Saat itu, kamu, Nyonya Kang, bagaimana bisa mempertahankan wajahmu? Itu juga tidak menggunakan mas kawin istri sah. Ibu mengatakan, Nyonya Kang yang mana? Itu saya, atau Xie Sengnan? Bagaimana kalau kita, uang ini, kamu ambil dulu, seolah-olah kita meminjam. Kita sudah cukup mampu, kemudian kita akan mengembalikannya padamu. Bagaimana menurutmu? Uang $1.000 ini, bagi dia hanya sepeser pun. Sehelai bulu dari 9 sapi. Mengapa masih perlu diganti? Baiklah, kamu cukup diam saja. Keputusannya sudah seperti itu. Sikyu, ibu tahu, kamu telah dizalimi. Nanti setelah Sengnan menjadi menantu, kamu harus menegakkannya, agar dia tahu, bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Kang. Sebagai istri sah, itu juga bisa dilakukan. Lihatlah, aku hanya akan mengatakannya. Sikyu paling bijaksana. Periksa di sini. Lin Sikyu, apa yang kamu lakukan? Tuan Kang ingin uang. Baiklah, buatkan saya sebuah surat utang. Bunga tahunan 5 sen. Saya akan memberikan cek ini. Dengan kedua tangan, keluarga yang aneh mengambil uang. Siapa yang membuat surat utang? Itu juga tidak berguna sebagai mas kawin istri sah. Untuk memperbaiki rumah dan mengambil selir. Jika hal ini tersebar, seluruh keluarga Kang akan menjadi bahan tertawaan. Kamu tahu jangan memberi wajah. Keluarga ibumu sudah punah. Uangmu tidak akan ditinggalkan untuk keluarga kami. Sulit untuk menyimpan uang untuk memelihara pria. Kang Xingping berbicara dengan hati-hati. Keluarga Lin penuh dengan kesetiaan. Mereka mengorbankan diri untuk negara. Berbicara dengan tidak sopan seperti ini, takut orang-orang baik akan memukul mulutmu. Lin Siku, jika kamu tidak mau meminjam, tidak apa-apa. Mengapa menakut-nakuti kakak? Apakah kau pikir bisa membuat kesulitan dengan uang perak? Pernikahan Xie Sengnan gagal. Orang bodoh bercerita mimpi. Aku beritahu kamu, aku dan Sengnan cocok satu sama lain. Dia tidak seperti kamu, bawa tembaga di seluruh tubuh. Bahkan jika keluarga Kang benar-benar dirampok, terlantar di jalanan, Sengnan juga akan menikah denganku. Yang dikatakan Kang Xiang Seng sungguh menyentuh. Tidak tahu apakah Xie Xiaoji setuju atau tidak. Jika kamu tidak percaya, saya akan langsung bertanya. Bertanya apa padaku? Sengnan, kedatanganmu tepat waktu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Kita sejalan dalam cinta dan pikiran. Aku tidak peduli apakah keluarga Kangku hancur. Aku akan menghasilkannya kembali untukmu. Tentu saja aku tidak peduli. Tapi kamu harus memikirkan ibumu. Ibumu sudah sepuh seperti ini. Haruskah dia hidup dalam kesulitan bersamamu? Aku tidak ingin simbang. Membuatmu dijuluki tidak berbakti. Ini, ternyata perasaan kalian. Tidak sebaik yang kamu kira. Singbang sekarang punya uang. Maka gunakanlah. Meskipun sudah membuat surat utang, kamu tidak mengembalikannya padanya. Dia bisa menggugatmu. Gunakan uangku untuk berbakti. Kamu benar-benar cerdik. Sayangnya utang tidak dibayar. Aku pasti akan melaporkan ke markas besar. Jabatanmu tidak akan bisa melindungimu. Lin Siku, jangan terlalu mempermainkan orang. Sengnan, ibu, kakak perempuan, kakak laki-laki kedua. Saya pasti akan menyelesaikan masalah uang. Tapi hari ini, tidak akan lagi mentolerir wanita yang licik seperti ini menjadi istriku. Ambil kertas dan pena. Saya ingin segera menceraikan istri saya. Adik ketiga, keluarga Lin telah kalah. Tapi pabrik militer Guangxia ini adalah aset penting militer. Tindakanmu ini mungkin akan membuat jenderal marah. Tunggu sampai aku menjadi kepala artileri. Siapa lagi yang berani mengatakan saya salah? Yan yang tahu kamu bisa berjasa. Tapi sekarang kita perlu menyelesaikan. Kebutuhan mendesak $1.000. Jika secara sembarangan menceraikan Lin Sikyu, benar-benar akan menjadi pengemis jalanan. Saya dengar sekarang hukum menganggap wanita yang diceraikan. Suami dapat mengambil separuh harta wanita sebagai kompensasi separuh harta. Serius?
Ya, benar adanya. Kak, saya dengar wanita yang diceraikan tidak mendapatkan separuh harta, bagaimana? Jangan panik, mereka mungkin tidak bisa ambil setiap jarum dan benang dari saya. Lin Sikyu, kamu ingin membuat keributan kan? Baiklah, Singbang akan menceraikannya sekarang, meninggalkan setengah harta. Kamu sekarang bersama Kang, tidak ada hubungan sedikit pun lagi. Ternyata kamu memang memilih ini, tapi kalian jangan berharap aku ingin bercerai. Aku tidak akan memberimu uang ini. Kamu berani? Singbang, tulis surat cerai. Ambil kertas dan pena. Segera tulis. Surat cerai ada di sini. Lin Sikyu, aku juga telah membuatmu terlambat 3 kali. Sedikit merasa bersalah. Tapi semua ini, jangan merasa bersalah. Merasa bersalah ingin mengambil 50% asetku. Lebih kotor dari lumpur. Lin Sikyu, apakah kamu masih memiliki sedikit? Apakah kamu tahu tugas sebagai menantu? Keluarga Lin tidak memiliki orang yang berbakat lagi. Tapi keluargaku Singbang akan segera menjadi seorang pria baru yang keren di militer. Suatu hari nanti, keluarga Lin di mata keluarga Kangku tidak sebanding dengan lumpur. Ibu, jangan bicara lagi. Masalah ini berakhir di sini. Saat ini, aku hanya ingin bercerai secepat mungkin. Nikahi Seng Nan dengan baik. Lin Sikyu, ambil buku tabunganmu, meterai untuk penarikan, dan kontrak pembagian keuntungan pabrik militer. Ambil semuanya. Sekarang, mari kita hitung semuanya dengan baik. Kalau aku tidak memberikan, datanglah. Kamu akan menggunakan senjata. Satu tembakan mengenai kotak besi yang jatuh, membuatnya memantul, jatuh ke tanganku sendiri. Kemampuan menembak seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Adik kedua, jangan berlebihan. Kamu hanya seorang wartawan. Bagaimana tahu cara menggunakan senjata? Aku seorang jurnalis. Sudah melihat berapa banyak peristiwa militer. Aku berani menjamin tembakan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak percaya, tanyakan pada Singbang. Adik ketiga, katakanlah, kemampuan menembaknya seperti dia yang seperti ini. Seorang putri dari keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin bisa menggunakan senjata? Singbang, apakah kamu masih menyayanginya? Bermain drama bersamanya. Seng Nan, aku hanya memikirkanmu. Bagaimana mungkin menyayanginya? Bermain drama untuknya. Itu adalah dia. Tindakan yang dilakukan sebelumnya. Lin Sikyu, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu pasangan pria dan wanita ini belum melakukan salam perpisahan. Langsung di depan istri sahku ini, saling menyanyikan lagu. Siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Lin Sikyu, jangan tantanganku. Batas kesabaranku. Lin Sikyu, segera ambil buku tabungan dan cap. Keluarkan 2 senjata Singbang dan Seng Nan. Apakah kamu pikir kamu bisa menang? Kalian benar-benar perampok. Itu bukan kami, itu kamu. Membunuh dan merampok. Mungkin saat kamu belajar di luar negeri, hartamu ada separuhnya. Semuanya milik Singbang. Dia mengambilnya kembali. Miliknya sendiri. Apakah itu salah? Itu adalah Lin Sikyu. Hari ini merampok. Itu bukan kami, tapi kamu. Kamu berbicara dengan keras dan tidak masuk akal. Mungkin dipelajari dari Belanda saat di luar negeri. Mungkin kamu belajar dari orang asing itu. Kamu masih ingin apa? Sayangnya, aku bukan orang yang mudah ditekan. Silakan lihat. Tetap saja senjataku lebih cepat. Jangan sombong dan pelan. Singbang, apakah kamu masih ingin membantunya? Seng Nan, aku tidak membantunya. Saat ini surat penunjukku belum turun. Sekarang ada korban jiwa. Dampaknya tidak baik. Saya pikir itu Kang. Masih ada sedikit hati nurani. Ternyata dari awal hingga akhir hanya memikirkan status mereka sendiri. Lin Sikyu, bukankah kamu ingin bercerai? Aku sudah setuju memberikanmu setengah dari harta bersama suami istri. Ketika kamu ingin mengambil selir. Saat kamu ingin mengambil selir, menganggap status pernikahan kita seperti sepatu usang. Saat kamu menginginkan harta keluarga Lin saya, kau mulai memikirkan status pernikahan kita. Dunia ini tidak ada orang sepertimu. Orang yang tak tahu malu. Aku sudah bilang, pernikahan. Aku ingin bercerai. Uang, tidak memberikan. Barang-barang yang milikku. Kalian jangan berharap bisa mengambil sedikit pun. Kamu, jangan banyak bicara dengannya. Dia sendirian dengan satu senjata. Apakah bisa membunuh kita semua tanpa izin dariku? Tidak boleh membuka pintu untuk siapapun. Aku ingin melihat kamu, Lin Sikyu, bagaimana membawa seluruh harta keluar dari pintu besar rumahku, keluarga Kang. Nyonya tua. Nyonya tua, ada tamu di luar pintu. Mereka tidak terlihat. Katakan saja kita sedang tidak menerima tamu. Tidak melihat siapapun. Tapi apa? Mereka
Mereka adalah orang dari kediaman Jenderal Besar. Bagaimana orang dari kediaman Jenderal Besar datang ke sini? Mungkin memberikan surat penunjukan kepada adik ketiga, mengirimkan surat penunjukan kepada Komandan Regu. Aduh, benar, pasti begitu. Cepat buka pintu. Silakan mereka masuk. Ya, Singbang, tunggu sampai kamu menjadi Komandan Regu. Tapi harus di dalam tentara. Cari dengan baik. Cari suami yang baik untukku, kakak perempuan ini. Cari suami yang baik. Kakak perempuan sedang bercanda. Kata-kata ini tidak ada. Mungkin. Bukan untuk mengirim surat kuasa. Jangan merasa rendah diri. Bukan untuk mengirim surat kuasa. Mengapa markas besar datang? Seng Nan menebak dengan benar. Keluarga kita, Singbang. Aku ingin bersinar. Kehormatan keluarga Kang. Lin Siku, lihatlah dirimu. Turun dari langit. Istri komandan. Beruntung sekali. Tidak dapat diminta oleh siapapun. Kamu bahkan tidak mau. Sisa hidupmu. Silakan menyesal. Ini bukan orang kepercayaan Jenderal. Apakah Letnan He? Singbang. Sepertinya Jenderal sangat menghargai kamu. Di mana Kang Singbang? Saya. Benar, Singbang Kang. Saya adalah Letnan Jenderal He Seheng. Mengikuti perintah militer Jenderal. Datang untuk mengirimkan dokumen. Ambillah. Mengirimkan dokumen. Ini benar-benar surat kuasa. Apa? Buku tentang bersatu dan berpisah. Buku tentang perdamaian dan perpisahan. Apakah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Dokumen ini adalah milik Anda. Bukti perceraian dengan Miss Lin. Ditandatangani langsung oleh Jenderal. Apakah Anda mendengar dengan jelas? Silakan tanda tangani. Mulai dari hari ini, Anda dan Nona Lin tidak lagi dalam hubungan suami istri. Apa yang ingin Anda, Letnan He? Ini adalah urusan keluarga kami, keluarga Kang. Membuat kepala pasukan dan Anda terkejut. Tidak ada masalah, ini hanya hal kecil. Tidak perlu terkejut. Saat Anda pergi ke kediaman kepala pasukan, ternyata Anda meminta kepala pasukan membantu Anda bercerai. Kalau bukan begitu, lalu bagaimana? Saya harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Hari ini, bukankah kalian telah merampok dan merampas setengah harta, setengah dari kekayaan? Ada hal seperti itu. Ini adalah kesalahpahaman. Semuanya hanyalah kesalahpahaman. Sikyu dan aku sedang membahas masalah ini. Benar, Sikyu. Hasil pembicaraan adalah keluarga Kang tidak akan mengambil apapun. Keluarga Kang tidak mengambil sepeser pun. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Nyonya terlebih dahulu. Sungguh. Ibu, baiklah, kita selesaikan saja. Aduh, Singbang ini masih menunggu penugasan dari kepala pasukan. Jangan sampai kehilangan yang besar karena hal kecil. Apakah Anda tidak melihat dokumen penting di tangan pengikut itu? Ada satu lagi. Apakah itu dokumen penting? Instruksi penting. Surat itu, pasti surat penugasan. Lin Sikyu menggunakan trik, tetapi kepala pasukan menghargai bakat. Kita merugi hari ini. Suatu hari nanti, cari Lin Sikyu, mendapatkan kembali dengan bunga 100 kali lipat. Bagaimana Anda melihatnya? Nyonya tua sudah mengatakan tidak ingin menerima uang sepeser pun. Apalagi yang kamu tunggu? Tanda tangani. Sebenarnya saya tidak ingin uangmu. Hanya berharap kamu di masa depan. Jangan lagi bersikap arogan. Harta dan hubungan keluarga Lin bertindak semena-mena. Dengan cara ini, barulah kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih atas bimbingan Tuan Kang. Aku, Lin Sikyu, akhirnya bebas. Bagaimana Anda melihatnya? Urusan Lin Sikyu dan Singbang sudah selesai. Apakah kamu ada hal lain yang ingin diucapkan? Nyonya tua benar-benar sangat cerdas dalam menganalisis situasi. Jenderal masih memiliki perintah di sini terkait penunjukan komandan artileri. Dengarkan dengan seksama. Kang Singbang, saya mendengar bahwa kemampuan menembakmu luar biasa. Seorang pemuda berbakat. Singbang pasti tidak akan mengecewakan. Jenderal berharap, Singbang, akhirnya keinginanmu tercapai. Terima kasih atas penghargaan Jenderal. Singbang dari keluargaku akan bekerja lebih keras. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Jenderal perlu lagi mengadakan pertandingan terbuka. Seleksi terbuka untuk orang-orang berbakat. Menjabat sebagai ketua regu dan wakil. Semoga kamu bisa berpartisipasi dengan antusias. Apa? Seleksi terbuka. Mengapa sebagai wakil? Jenderal bukan. Penunjukan langsung. Keluarga saya, Singbang,
Menjadi ketua regu, bagaimana bisa? Telah dilakukan seleksi terbuka. Kabar ini, Nyonya Tua, bagaimana Anda tahu? Di kalangan masyarakat, begitu dikatakan, kabar yang beredar di masyarakat, bahkan mengatakan keluarga Kang berkelakuan baik. Bukankah kamu di sini juga mengambil alih harta milik Miss Lin? Wakil He, Anda ini jangan banyak omong. Perintah militer jenderal, saya sudah mengirimkan. Seleksi terbuka akan diadakan besok. Maukah ikut? Anda putuskan sendiri. Nona Lin, saya masih memiliki tugas militer. Akan pergi terlebih dahulu. Selamat jalan, Wakil He. Semoga berhasil. Kami juga siap berangkat. Ya. Tunggu, masih ada urusan. Singbang ingin berbakti pada negara. Lin Siku, kamu bahkan untuk keuntungan pribadi, membuat anak saya kehilangan masa depan. Kamu ini merugikan negara. Nyonya Tua, kamu juga terlalu meremehkan jenderal besar. Juga terlalu memandang tinggi Kang, saya mencari jenderal besar hanya untuk perceraian. Percayalah atau tidak, melakukan kesalahan sendiri, tentu saja tidak berani mengakui. Cukup, Lin Sikiu. Jangan kira, apa trik yang kamu mainkan bisa mengubah situasi. Pertandingan besok, posisi kapten dan wakil komandan, itu pasti aku dan Katsuo. Singbang benar, Lin Sikiu. Saya masih meremehkanmu, tapi kebanggaanmu tidak akan berlangsung lama. Singbang dan aku memiliki bakat dan pengetahuan yang sebenarnya. Bukan kamu, dengan trik kotor, bisa dicapai. Jadi saya mengucapkan selamat kepada kalian, untuk mewujudkan impian, sukses dan terkenal segera. Dalam catatan sejarah, akan ada satu pasangan lagi, pria dan wanita yang memanjakan selir dan mengabaikan istri. Sesuai keinginan, ayo kita pergi. Lin Sikiu, kamu sungguh jahat. Badut yang melompat-lompat, tidak ada yang perlu ditakuti. Pertandingan resmi besok, menang, itu pasti aku dan Singbang. Besok, kami bertekad untuk menang. Namun, jika besok, Lin Sikiu menggunakan trik, bagaimana? Tidak takut. Besok, seluruh keluarga kita akan menjaganya. Jika Lin Sikiu berani menggunakan trik, maka biarkan adik kedua pergi ke surat kabar untuk mengungkapkan dia. Baik, lakukan saja begitu. Oh, Nona, kamu mau pergi kemana? Akan menyesal atas kecerobohan hari ini. Lin Xiaoji, kembalilah dan jadilah gadis yang sopan. Nona, saya sudah mengirim orang untuk membersihkan rumah Lin. Sebelum kita kembali, kita bisa tinggal di sana. Tidak terburu-buru. Ah, kemana lagi gadis? Ke tempat yang seharusnya saya kunjungi. Ah, kemana lagi Nona pergi? Nama Xie Sengnan. Tunggu sebentar. Saya ingin mendaftar. Waktu sudah habis. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Saya ingin mendaftar. Aku ingin mendaftar. Dia benar-benar bisa menggunakan senjata. Tidak ada kecurangan. Tentu saja untuk mengikuti seleksi bela diri. Apakah kamu pikir trik kecil yang kamu mainkan di rumah Kang akan berhasil di sini? Di sini di lapangan ini, dia benar-benar bisa menggunakan senjata. Tanpa menipu. Singbang, saya tahu kamu berkelas. Tapi menyembunyikan kebenaran hanya akan merugikan dia. Dia memang bisa menggunakan senjata. Di sini adalah lapangan bela diri. Berdandanlah. Aku tahu kau terhormat. Kembali ke ruangan pribadi Anda dan berdandanlah. Di sini adalah lapangan bela diri. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu di sini? Berdandanlah. Di sini adalah lapangan bela diri. Lin Xiaoji, kembalilah dan jadilah gadis yang sopan. Ini adalah lapangan latihan. Kamu tidak cocok. Tidak perlu repot-repot. Mari kita lihat kebenarannya di lapangan. Lin Sikiu, kamu pikir kamu bisa menggunakan senjata? Sangat hebat. Ini adalah pertandingan. Dari seni strategi perang, hingga ke kemampuan fisik juga akan dinilai. Tidak ada yang akan membiarkanmu. Jika kamu melakukan kesalahan, tidak takut kehilanganmu. Wajah keluarga Lin. Tidak perlu khawatir, Tuan Kang. Aku tahu batasanku. Singbang, seperti dia, yang tidak tahu diri, putri kaya, juga harus memberinya. Sedikit menderita, kita jangan pedulikan dia lagi. Ayo pergi, masuklah. Bagaimana bisa? Itu bagus.
Baru saja saat strategi militer, penguji juga terkesan dengan lembar jawabannya. Sering mengangguk. Dia tidak akan memberi suap kepada penguji, kan? Tapi saat ini, penilaian kemampuan fisik, dia juga sangat mengejutkan. Ekspektasiku, kamu menyesal sekarang? Bagaimana mungkin? Tidak ada. Selanjutnya adalah perlombaan menembak. Kita pasti menang. Bagian terakhir, penilaian menembak. Setiap orang 10 peluru. Pemenang adalah yang memiliki total skor tertinggi. Skor 88. Skor 9. Singbang, kamu berada di peringkat pertama. Aku berada di peringkat kedua. Mari kita lihat Nyonya Lin dari keluarga Lin. Seberapa hebat? 10 lingkaran. Lingkaran tanah. Apakah hari itu? Dia tidak curang. Ada apa? Hitunglah. Tembakan kedua. Meleset. 1 lingkaran tembakan. 1 tembakan meleset. Singbang, dia memang licik. Tembakan 10 lingkaran tadi. Pasti. Sepertinya keberuntungan. Tembakan ketiga meleset. Wanita ini sangat licik. Aku pikir dia tidak peduli dengan dunia. Wanita yang misterius. Wanita seperti ini. Hanya makan dan tidur sepanjang hari. Pasti licik. Singbang, kamu terlalu polos. Meleset. Haha. Meleset terus. Tidak perlu melihat lagi. Kita pasti. Pertama dan kedua. Meleset. Ayo pergi sekarang. Beritahu keluarga dengan gembira. Singbang, pergi. Tembakan ke-10 meleset. Hasil akhir Lin Sikyu, tahun 1017. 10 lingkaran. Tunggu sebentar. Apakah kamu punya pendapat? Aku minta untuk diperiksa kembali. Tembakan ke-9 meleset dan masih perlu diperiksa kembali. Wanita ini tidak sebagus. Pria Xie Sheng di depan lebih berbakat. Kamu tidak pernah mendengar. Mengumumkan. Setelah Xie Sheng Nan merebut suami. Diusir keluar. Aku juga memilih Xie Sheng Nan. Kamu bisa memeriksa ulang. Bawa kertas sasaran ke sini. Perhatikan baik-baik. Hanya ada 1 lubang di kertas sasaran. Sekarang kamu puas. Aku ingin kalian memeriksa ulang. Itu adalah sasaran. Baiklah. Aku ingin kamu menyerah. Pergi angkat sasaran. Ya. 9 peluru di belakang. Setiap peluru mengenai pantat di depan. Membentuk garis lurus. Tidak heran hanya ada 1 lubang peluru. Ini adalah benar-benar sasaran yang sempurna. Ya Tuhan. Setelah kamu pergi ke medan perang, pasti akan menaklukkan segalanya. Penembak jitu yang belum pernah terdengar. Sungguh beruntung bagi negara kita. Saya nyatakan, hasil akhir Lin Sikyu, 100 poin. Oh. Tuhan memberkati negara kita. Mengapa ada keributan di sini? Akan diumumkan hasilnya. Singbang, aku mengucapkan selamat padamu terlebih dahulu. Sheng Nan, aku juga mengucapkan selamat padamu. Akan dipasang pengumuman. Mengumumkan. Memang Singbang yang pertama. Sheng Nan yang kedua. Here, dia tidak mungkin gagal, kan? Itu wajar. Meskipun dia seorang putri kaya, bukan berarti semua orang harus memanjakan dia. Benar. Lin Sikyu, sisa hidupmu akan dimulai dari hari ini. Terperangkap dalam penyesalan. Kalian belum selesai melihat daftar. Jie. Ada 100 poin di sini. Kamu nomor 1, Miss. Ini tidak mungkin. Daftar ini bermasalah. Apakah kamu keberatan? Saya punya keterampilan militer dan fisik. Kedua hal ini tidak dapat diabaikan. Jiwang ini. Saya melihat Lin Sikyu dengan jelas. Terus meleset. Bagaimana mungkin mendapat peringkat pertama dengan 100 poin? Kami sudah memeriksa ulang hasilnya. Tidak ada kecurangan. Apakah yang kulihat dengan mata kepala sendiri? Dan yang kudengar dengan telinga sendiri palsu? Apakah kamu juga melihatnya? Memang begitu. Lin Sikyu. Apalagi yang telah kamu lakukan? Semua berdasarkan kemampuan sejati. Tuan Kang dan Nona Xie. Jika tidak percaya, kamu bisa memeriksa target. Setelah begitu lama, jika kalian ingin berbuat curang di sasaran. Berbuat curang. Bukankah kalian sudah terlalu berlebihan? Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Maksudku, kalian melakukan nepotisme dan kecurangan untuknya.
Siapa yang tidak tahu Lin Sikyu adalah Putri Lin. Dia memiliki hubungan dengan jenderal. Jadi ini, Nyonya Lin dari pabrik militer Guangxia. Katanya dulu, Tuan Lin membuka jalan untuk jenderal. Untuk menyelamatkan dia. Itu juga wajar. Itu tidak masuk akal. Ini adalah perang. Apa yang kamu katakan itu bagus. Biarkan dia. Kalian tidak boleh melakukan kecurangan. Dalam hal ini, posisi komandan sangat berhubungan dengan keamanan negara. Kalian melakukan nepotisme dan kecurangan seperti ini, membuat seseorang tidak bisa keluar dari pintu, dan tidak bisa masuk pintu kedua. Putri, makan tanpa tugas. Kalian sangat tidak tahu malu. Apakah kalian bisa mempertanggungjawabkan diri di hadapan dunia? Apakah kalian akan membuat dunia merasa kecewa? Ya, benar. Bagaimana bisa menggunakan jalan pintas? Tutup mulut. Apakah itu nyata atau palsu? Kalian berdua bertarung saja. Ya, saya tahu. Jenderal Sun datang. Ada yang mengatur keadilan sekarang. Mengapa Jenderal Sun ini terlihat sedikit familiar? Dia adalah Sun Zenseng. Siapa itu Sun Zenseng? Kamu bahkan tidak tahu ini. Sun Zenseng. Dia adalah jenderal terkuat di bawah komando Panglima Besar. Pahlawan besar. Dia bertanggung jawab atas pasukan artileri. Saya sudah memahami latar belakangnya. Apakah kamu tidak mengakui prestasinya? Mengapa Jenderal Sun ini terlihat sedikit familiar? Di medan perang, kita harus berjuang dengan nyawa. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir. Siapa yang bersedia mengorbankan nyawanya? Diserahkan kepada seseorang yang memanfaatkan jalan pintas. Di tangan putri kaya. Di medan perang memang harus berjuang dengan nyawa. Hanya orang kuat yang bisa memimpin pasukan. Hari ini Jepang akan menyiapkan arena untuk kalian. Bagaimana jika kalian berdua bertarung untuk menentukan siapa yang lebih baik? Sepertinya tidak tepat jika Jenderal Sun melakukan hal ini. Lin Sikyu adalah seorang wanita yang jarang keluar rumah. Jika dia bertarung dengan Seng Nan, mungkin ada bahaya bagi nyawa mereka. Kamu sedang melindungi Lin Sikyu. Apa hubungan kalian? Jujur kepada Jenderal. Lin Sikyu baru saja bercerai dengan saya. Tapi aku tidak berniat untuk melindunginya. Hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Karena kita sudah bercerai. Jangan ikut campur urusan orang lain. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju dengan itu. Hanya saja aku sudah mengatakannya sebelumnya. Di atas panggung pertarungan. Bertaruh nyawa. Aku tidak akan menahan diri. Kamu masih bisa menyerah sekarang. Aku mengerti niat baik kalian berdua. Membedakan di sisa panggung pertarungan. Lin Sikyu adalah juara pria. Juara kedua dalam kompetisi tinju Akademi Militer Kerajaan.